Di tahun 2025 ini, Forbes baru aja rilis daftar klub sepak bola paling kaya sedunia. Tapi siapa rajanya? Apakah Real Madrid yang punya stadion seharga galaksi? Atau Manchester United yang walau jarang juara, tetap laris manis kayak Indomie di Afrika? Atau mungkin Barcelona, sang ahli menjual mimpi dan akademi? Semua bakal kita kupas dengan data resmi dari Forbes Mei tahun 2025 dan Deloitte 20 Manilik 2024. Di posisi pertama, tanpa kejutan, Real Madrid klub dengan koleksi Liga Champions. Terbanyak ini kini juga punya koleksi income terbesar. Menurut Forbes edisi Mei 2025, valuasi Real Madrid mencapai 6,6 miliar dolar dan mereka mencetak pendapatan sebesar 1,13 miliar dolar sepanjang musim 2023 atau 2024, naik 5% dari tahun sebelumnya, menurut Deloitte Football Money League. Jadi, duitnya dari mana aja nih? Dan inilah dia, rincian pendapatan uang klub Real Madrid. Yang pertama, hak siar and broadcasting sebanyak 312 juta dolar dari La Liga, UEFA Champions League, dan pemegang lisensi internasional. Sumber, UEFA Financial Report 2024. Kedua, sponsorship. Emirates Front Shirt, Adidas Apparel, gabungan kontrak senilai 170 juta dolar per tahun. Sumber, Real Madrid Annual Report 2024. Yang ketiga, merchandise global. Penjualan jersey Vinicius Junior dan Bellingham dominan di Asia dan Amerika Latin. Yang keempat, Santiago Bernabeu baru. Jadi stadion multifungsi yang menghasilkan lebih dari 150 juta dolar per tahun dari tiket, konser, hingga penyewaan ruang bisnis. Yang kelima, tur pramusim dan konten digital. Kampanye global tur pramusim ke Amerika Serikat dan mempunyai media sosial seperti YouTube dan TikTok. Belum lagi, Madrid baru aja datengin tren Alexander-Arnold, bikin nilai pasar naik dan fans makin global. Klub ini memang bisnis sekaligus sepak bola. Jadi kalau dirupiahkan valuasi dan pendapatan Real Madrid segini jumlahnya, hahaha, kayaknya cukup buat kos dan memagar laut. Di urutan kedua, ada Manchester United. Pasti, kalian bertanya, kok bukan rival kota Manchester City? Padahal klub ini dimiliki oleh pengusaha kaya asal Timur Tengah dan juga sering juara. Mau tahu kenapa United lebih juara soal keuangan dari rival sekota? Padahal, performa musim ini aja, United sangat buruk, bahkan hampir terdegradasi. Sebelum kita bahas detailnya, sebetulnya klub dengan julukan The Red Devils ini pernah berjaya di era pelatih Sir Alex Ferguson. Tapi itu dulu, Manchester United mungkin belum balik ke era kejayaan Sir Alex, tapi mereka tetap berjaya di finansial keuangan. Mau tahu sumber aliran uang pendapatan United? Dikutip dari data Forbes, Mei 2025. Sumber pendapatan Manchester United yang pertama adalah sponsor utama. Snapdragon pengganti TeamViewer memberikan kontrak senilai 60 juta sterlin per tahun atau sekitar 76 juta dolar. Yang kedua ada hak siar TV dari Premier League, FA Cup dan UCL menyumbang lebih dari 310 juta dolar. Dan yang ketiga, merchandise dan penjualan jersey. Total pendapatan retail capai 150 juta dolar dengan Garnacho, Rashford dan Bruno Fernandes sebagai penjualan terlaris sebelum Bruno pindah. Dan yang keempat, pendapatan matchday. Tiket Old Trafford menghasilkan lebih dari 135 juta dolar meskipun stadion belum direnovasi. Jadi walaupun Manchester United kadang bikin fans stres di lapangan, mereka tetap bikin sponsor happy di belakang layar. Mereka ahli menjual harapan dan sejarah. Jadi total valuasi 6,6 dolar miliar dan pendapatan 834 dolar juta, dan jika dikonversikan ke rupiah udah setara dengan korupsi negeri ini. Hehehehehehehe. Dan di urutan ketiga ada rival Real Madrid yaitu FC Barcelona. Valuasi mereka menurut Forbes 2025 mencapai 5,65 miliar dolar dengan pendapatan 840 juta dolar per tahun, naik 7% dari 2024. Sebelum kita bahas detail valuasi dan pendapatan klub ini, FC Barcelona pernah alami krisis keuangan. Apa yang membuat FC Barcelona ini krisis keuangan dan bagaimana cara klub ini bangkit kembali? 1. Mundurnya Presiden klub Josep Maria Bartomeu. 2. Pengeluaran berlebihan. 3. Gaji pemain tinggi. 4. Pandemi COVID-19. 5. Manajemen keuangan yang buruk.
awal kebangkitan FC Barcelona. Diawali dengan menjabat lagi Joan Laporta dengan berbagai kebijakan seperti transparansi utang, pemotongan gaji, kebijakan transfer hemat, dan lain-lain. Walaupun FC Barcelona ini pernah hampir bangkrut, tapi dengan kebijakan yang tepat, mereka kini duduk di posisi ketiga sebagai klub kaya versi Forbes 2025. Mau tahu apa aja sih sumber pendapatan FC Barcelona? Pertama, berasal dari Spotify sebagai sponsor utama. Nilai kontrak plus naming rights Camp Nou $70 juta per tahun. Kedua, dari Akademi La Masia. Karena Akademi La Masia bukan cuma pabrik pemain, tapi juga pabrik uang. Karena akademinya Barcelona bisa memperkuat tim dan meraup untung dari bintang-bintang muda yang mereka bentuk sendiri. Ketiga, dari penjualan pemain muda Ansu Fati ke Brighton dengan estimasi harga 30 juta euro. Keempat, dari penjualan tiket yang tetap stabil. Meski stadion dipindah ke Montjuïc, selama renovasi belum selesai. Jadi itu tadi, sumber-sumber valuasi dan pendapatan Barcelona yang meraup keuntungan sangat banyak. Dan jika dikonversi ke rupiah itu dapat membangun jalan rusak yang ada di kampung saya. Nah, itulah tadi 3 klub sepak bola terkaya di dunia tahun 2025 versi Forbes. Dan di era sekarang, siapapun bisa menang di lapangan, tapi untuk jadi raja dunia, kamu harus punya strategi bisnis kelas dunia.